Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani Amalia Putri. Saya dari semester 5 program studi Teknologi Benih Buah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan usaha pada benih mentimun di PT Hibrida Jaya Unggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan di standar budidaya tanam. Nah, ini B1 itu adalah bulan pertama. Ini sudah dibekukan. Jadi untuk seperti persiapan lahan itu kita satuannya adalah HOK. Jadi persiapan lahan itu jumlah HOK-nya ada 2. Lalu eh, lalu di sini kita persiapan lahan itu selama 5 hari di minggu pertama. Dilakukan selama 8 jam per hari dan per hari itu 2 orang. Nah, kemudian eh, di material itu ada seperti benih, pupuk ZA, urea, TSP, dan lain-lain. Di sini ada harga. Di sini tuh ada eh, harga HOK tenaga kerjanya itu perhariannya itu. Jadi di sini tuh ada lisan kegiatan yang yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, jadi untuk kayak material ini tuh harus sama yang seperti di atas ini. Nanti tinggal di copy paste aja lalu di paste di material sini. Tenaga kerja juga sama seperti yang di atas, materialnya juga. Lalu ada biaya tetapnya juga, biaya tetap, total biaya produksi, lalu ada hasil panen mentimun. Nah, kita lanjut di kuantitas harga tenaga kerja. Persiapan lahan itu dilakukan 5 hari, di minggu pertama dilakukan selama 8 jam 1 hari, dan per hari 2 orang. Nah, untuk mendapatkan rumus ini adalah sama dengan, nah, karena ini adalah, nah, untuk di bulan 1 minggu 1 ini adalah sama dengan jumlah HOK per aplikasinya itu kan ada 2 orang, lalu dikali dengan 5 hari, sama dengan 10. Nah, kemudian ini juga sama, eh, rumusnya adalah sama dengan
jumlah HOK jumlah HOK dikali 1 hari. Enter sama dengan 1. Lalu di sini juga dan seterusnya. Ini karena dilakukan di minggu pertama, jadi diisi di bulan pertama, minggu pertama. Nah, contohnya ini penyiangan dibikin di bulan kedua, minggu pertama. Maaf. eh nah, ini untuk yang penyiangan ini, karena ini 2 minggu setelah tanam, jadi kita taruh ini tuh di eh hitung. Jadi kayak ini kan 1 minggu, ini difokuskan ke persiapan lahan. Kemudian ini di minggu kedua ini masih dalam proses persiapan lahan. Lalu di minggu ketiga baru diisi sama kayak tadi, sama dengan jumlah OK-nya dikali ini karena 2 minggu 2 kali, jadi dikali 2 sama dengan sekian, sama dengan 4. Begitu juga dengan eh, pemupukan juga, sama juga cara menghitungnya. Jadi kayak kita harus eh, terfokus ke dilakukan di hari keberapanya. Ini kan dilakukan di hari ke-10 selama 2 bulan, itu 6 kali. Jadi ini tuh dibikin kayak tadi itu sama aja cara menghitungnya. Cuman ini karena dilakukan eh, 2 bulan itu 6 kali. Jadi kita di minggu pertama pemupukan, di minggu kedua tidak, di minggu ketiga pemupukan. Ini kan 10 hari. Nah, jika kita hitung di kalender, minggu keempat ini masih masuk ke 10 harinya. Tapi di minggu 5 ini tidak dilakukan. Kemudian di bulan kedua, itu di minggu pertama itu sudah termasuk di 10 hari setelah minggu kelima ini. Jika dihitung dari kalender. Begitu juga dengan di minggu kedua ini masih terhitung 10 hari, di minggu ketiga ini belum 10 hari, di minggu keempat ini sudah 10 hari. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi kita harus eh teliti di itu tuh berapa kali dilakukan dalam per bulan. Contohnya seperti 2 kali dalam sebulan, berarti itu tuh, ataupun kayak 10 hari dalam seminggu atau sebulan, dan kita harus terfokus di bulan dan minggu-minggunya ini. Nah, untuk menghitung jumlah HOK per siklus produksi atau siklus tanam, itu sama dengan sum lalu ditarik ke kanan sampai, nah, sampai di B12 minggu ke-4. B12 M4. Enter, lalu hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan pemasangan nusa. Itu sama dengan sum, lalu ditarik ke kanan sampai di B12 M ke-4. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini eh, ada material. Setelah itu menghitung tenaga kerja, kita masuk ke material. Nah, karena di sini benih ada 5 pieces, nah itu tuh
Satu picisnya itu berisi 20 gram per picis. Kemudian pupuk ZA ada 12 kilo, urea ada 10 kilo, TSP 15 kilo, dan lain-lainnya. Nah, untuk menghitung per aplikasinya itu, nah untuk jumlah siklus produksinya itu apa? Nah, karena benih ini, nah ini untuk benih ini, karena nih minggu pertama itu persiapan lahan, jadi benih ini tuh digunakan di minggu kedua saat penanaman. Begitu juga di di bulan selanjutnya itu di bulan ke ke karena karena timun itu proses produksinya selama 3 bulan, jadi kita isi lagi di bulan ke-3 minggu ke-4. Nah, itu cara hitungnya itu. Nah, nah, 5 ini didapatkan dari C11 itu adalah eh nah dari eh 2 ini, dan ini sama dengan 5 pieces ya kan. Jadi dalam minggu kedua itu kita pakai 5 pieces dan sampai seterusnya. Kemudian sama juga dengan ZA. ZA ini kan dipakainya 2 kali. 2 kali dalam, nah 12 kilo itu 2 kali. Jadi digunakan itu pada B1, M keempat itu digunakan 4 kilo. Kemudian di B kedua, di M1 itu dipakai 8 kilo. Jadi hasilnya 12 kilo dalam 2 kali pemupukan untuk ZA. Kemudian ureanya, untuk pupuk urea itu 10 kilo dipakai 3 kali dalam setahun. Nah, itu tuh pada dipakainya itu pada bulan kedua itu digunakan 2 kilo, kemudian di B2 M1 itu 2 kilo, di M2-nya 4 kilo, kemudian di M keempatnya 4 kilo, kemudian di eh, B4 di M ketiganya itu maaf maaf ya itu 2 kilo. Lalu di M4-nya ini 4 kilo. Kemudian sama juga TSP juga itu
eh eh sorry 15 kilo dalam 3 kali pemakaian selama eh, masa pakainya. Jadi untuk TSP itu digunakan saat B2 ke M1 itu 5 kilo, kemudian di M kedua 5 kilo juga, kemudian di M4 masih di B2 itu juga 5 kilo, jadi sudah 15 kilo. Kemudian untuk KCL-nya juga itu 21 kilo dipakai 3 kali, itu KCL digunakan saat di B1 M4 itu 5 kilo, di B2 M1 9 kilo, di M keduanya 7 kilo, di M keempatnya 1 kilo, kemudian di M1 di B4-nya 5 kilo, di B di M ketiganya 9 kilo, di M4-nya 7 kilo. Jadi begitu juga dengan pupuk-pupuk yang lain itu diperhatikan itu berapa kilo aplikasiannya, lalu digunakan berapa kali, lalu dibagikan secara 1 tahun itu. Kemudian untuk harga. Nah, harganya itu harga tenaga kerja harian lepasnya itu seperti kayak untuk persiapan lahan 50.000 per HOK itu di minggu pertama sampai seterusnya, dari minggu pertama sampai seterusnya itu setiap dia bekerja itu upahnya 50.000 per hari per setiap kerja. Begitu juga dengan pemasangan mulsa, penanaman itu juga sama juga 50.000. Lalu untuk benih materialnya seperti benih ini 45.000 pitch per pitchnya. Jadi ini juga dipakaikan eh, sama, dia itu dipakai sampai ini tinggal ditarik aja sebenarnya sampai ke ya sampai ke sini. Sampai ke B12 sampai sini. Emang. Nah, begitu juga dengan ZA itu 6.000 itu kan setiap kita beli itu dihitungnya sama 6.000 per kilonya. Begitu juga dengan pupuk TSP, KCL, sampai pestisida harganya tetap sama sampai 1 tahun. Kemudian nah di sini untuk biaya variabelnya, ini 50.000 di minggu pertama bulan pertama. Untuk persiapan lahan, pemasangan musa. Nah, untuk penanaman dan pemasangan anjir ini, itu dilakukan pada minggu kedua bulan ke-1, nah karena timun ini proses produksinya selama 3 tahun, jadi selama 3 tahun itu berturut-turut sampai bulan ke-12 itu dilakukan di minggu kedua untuk penanaman dan pemasangan ajir. Itu upahnya adalah 150 ini didapat yaitu dari sama dengan H34 ini dari
Bentar ya. 34 itu dari ini. 50.000 ini. Nah, 150.000 ini dikali dengan yang jumlah oke yang untuk pemasangan agen. Nah, itu juga begitu. Jadi untuk di bulan kedua juga di minggu kedua itu ditanam kembali. Begitu juga dengan eh, proses-proses yang lainnya. Seperti panen itu dilakukan di bulan ketiga, minggu terakhir. Maaf, di bulan ketiga di minggu pertama. Lalu selanjutnya juga begitu, kita hitung 3 bulannya lagi, jadi 3 bulan di setiap minggu pertama. Gajinya tetap sama, HOK-nya tetap sama. Kemudian untuk benihnya, material seperti benih. Nah, ini didapatkan dari sama dengan, nah, eh, jumlah benih di minggu kedua di bulan pertama itu dikali dengan nah ini harga benihnya di minggu kedua bulan pertama. Begitu juga dengan benih yang lainnya. Benih ZA juga sedemikian juga sama dengan harga jumlahnya apa dilakukan saat eh, minggu keberapa, lalu harganya berapa, lalu dikalikan. Nah, untuk biaya tetap variabelnya ini didapatkan dari eh belum. Ini transportasinya ini kita 50.000 per bulan untuk listrik pompa airnya banyak segini. Perbaikan alat juga itu dilakukan sebulan sekali di B1 M1, B2 di M1, B3 di M2, B4 di M2, B5 di M3 gitu. Nah, untuk menjumlahkannya ini tinggal eh, sama dengan sum. Nah, ini biaya tetap dikalikan dengan dibagi dengan biaya variabel. Jadi hasilnya sekian. Lalu untuk mengisinya dengan operator otomatis itu tinggal ditarik ke kanan aja sudah terisi otomatis. Nah, untuk jumlah panennya, nah per kilo ini 28 28. Untuk harga panennya itu 650.000 per kilonya. Untuk penerimaannya itu sebanyak sekian. Ini tuh didapatkan sama dengan dari jumlah panen dikali dengan harga panen.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, terlebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.